Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahma Arifin Sabutri dengan nomor induk mahasiswa G002361 dari kelompok SGD A1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan anatomi blok 1.3 tentang digestive and metabolism system. Oke. Sebelumnya, saya akan membacakan terkait skenario-nya terlebih dahulu. Untuk skenario pertama, yaitu kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu di sini ya, nomor 1A. Yang pertama, soal pertama di skenario pertama, yaitu Dennis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata kepada Dennis terlalu baik dan kurang menarik. Si Dennisnya itu kurang menarik dan terlalu baik. Sebagaimana semboyan New Year, New Me, Dennis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Jadi sangat ingin punya perut yang six-pack, lalu Dennis bertanya kepada Anda. Anda adalah Adit, temannya si Dennis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Dennis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Soal yang pertama, yaitu yang 1A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Dan yang soal yang 1A, 1B, itu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Baik. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini tuh ada susunan-susunan dinding anteriornya. Yaitu yang pertama dari atas, dari yang paling tepi, itu ada kulit. Terus ada fascia superficialis. Kemudian di fascia superficialis itu ada fascia Kemper dan fascia Scarpa. Terus kemudian di fascia profunda ada fascia profunda juga. Selanjutnya ada musculus ad aponeurosis. Di musculus ad aponeurosis itu ada musculus obliquus externus sama internus yang abdominis. Terus ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis. Juga ada musculus pyramidalis abdominis. Kemudian untuk yang selanjutnya ada fascia transversalis. Fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, itu seperti kayak jaringan lemaknya. Kemudian yang terakhir, yang paling dalam itu ada peritoneum parietale. Iya. Kemudian eh, kemudian di kulit itu kalau di bagian kulit itu kan tadi ada fascia superficialis dorsi. Nah, muskulusnya itu terbagi menjadi ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan pertama, yaitu ada musculus latissimus dorsi. Yang lapisan kedua itu di sini ya. Ini ada latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi. Terus yang kedua itu lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis. Terus ada musculus erector spinae, ada longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Kemudian untuk lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinale, ada musculus obliquus internus abdominis. Terus untuk lapisan yang keempat itu ada lapisan musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Terus untuk fascianya itu ada fascia extraperitonealis, yaitu kayak jaringan lemaknya itu sama peritoneum parietalinya. Itu. Ini sebenarnya 1B ya teman-teman, maaf. Jadi untuk 1B itu ada yang pertama kita bagi kan dinding abdomen itu ada ada dinding abdomen anterolateral sama posterior. Nah, untuk yang anterolateral itu dibagi menjadi eh, dua apa ya? Dua flat muscle-nya, muscle-nya, ototnya. Itu ada
Yang pertama ada flat muscle yang musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Terus untuk yang vertical muscle-nya itu sebenarnya dia itu yang vertical muscle itu dibungkus sama vagina musculus recti abdominis dari aponeurosis flat muscle, dari flat muscle-nya. Terus kalau yang di nomor 2 ini, yang di vertical muscle-nya ini ada terdapat musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Jadi untuk jadi gitu ya. Bukan sistemnya. Nah, untuk yang posterior itu ada 4 lapisan tadi. Ada latissimus dorsi. Yang pertama itu ada latissimus dorsi. Yang kedua itu ada obliquus externus. Terus ada abdomini, ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, ada musculus serratus posterior inferior. Terus untuk yang lapisan ketiga tadi ada musculus multifidus, ada musculus interspinale, musculus obliquus internus abdominis. Terus untuk yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, iliopsoas, sama musculus transversus abdominis. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke skenario nomor 2, itu skenario nomor 2 akan saya bacakan, yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk membuang air besar, buang air besar. Dan dia itu merasa sakit dan ada perasaan mengganjal di anusnya, seperti itu. Dokter umum di puskesmasnya itu mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Yang pertama yaitu jelaskan tentang anatomi rektum proprium. Nah, jadi di rektum proprium ini, rektum ini tuh termasuk organ retroperitoneal. Yang artinya apa? Yang artinya dia itu tidak sepenuhnya itu dilapisi sama peritoneum. Kemudian rektumnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rektum proprium sama rektum canalis. Nah, untuk nah, dilihat dari sisi luarnya, itu kan terdapat flexura sacralis, ya kan, di sisi luarnya. Nah, dan flexura perennialis flexura di sini. Ada sacralis sama perennialis. Dia itu dua, dan flexura perennialis. Nah, sama anorektal. Anorektal tuh tadi di sini. Kalau yang konrektal itu nanti dia itu bentuknya tuh kayak S gitu, ya dari lateralnya. Kalau flexura flexura anorektalnya itu membantu menjaga konten. Jadi anorektal ini ini fungsinya itu untuk apa? Untuk membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot proktaalis. Itu bagian dari levator ani. Jadi untuk saat defekasi, jadi itu tinjanya itu untuk dibantu sama si anorektal ini supaya dia itu tetap apa ya, kontinensi si tinjanya itu bisa normal gitu. Bisa menjadi tegak dan tinjanya itu bergerak ke anal kanalnya seperti itu. Terus untuk sisi dalamnya di bagian tunika mukosanya itu ada lipatan-lipatan transversal, yang mana lipatannya itu disebut plica transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum itu akan mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau yang namanya disebut ini tadi ya. Jadi ada rektum PKI transversi Houston di sini. Nah, di bawah ini ada rektum. Rektumnya tadi, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Dilatasi, dia itu akan ke bawah, akan mengalami dilatasi dan akan membentuk ampula recti. Nah, dia itu si ampula rectinya itu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau ya biasa disebut dengan levator ani dan ligamen anokosidial. Nah,
ampula rektinya ini memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk apa? Untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkannya saat buang air besar. Jadi dia itu untuk apa ya? Untuk berusaha untuk berelaksasi gitu, biar dia itu bisa menahan akumulasi massa tinjanya itu pas mengejan gitu, supaya dia itu bisa dikeluarkan saat buang air besar gitu. Hal ini menjadikan ampula itu jadi bagian dari elemen penting yang fungsinya itu untuk mempertahankan kontinensinya si tinja, supaya dia itu bisa dikeluarkan saat kita tuh buang air besar, seperti itu. Nah, untuk zonanya, zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai dengan linea anorektal atau anorektalis junction. Nah, di area ini itu tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis rekti menjadi plika longitudinal anal kanal. Nah, selanjutnya yang kedua itu 2B, jelaskan tentang anatomi kanalis analis meliputi segmen-segmen dari anus, struktur, permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis. Jadi saya akan menjelaskan terkait yang kanalis analis terlebih dahulu. Jadi kanalis analis itu dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona kolumnaris, zona pekten analis, sama zona kutanea. Kalau yang zona kolumnaris itu di sini, zona kolumnaris kan di sini ya. Dia itu berisi lipatan longitudinal. Kita lihat longitudinal, kelihatan ya, longitudinal gitu, lipatan-lipatan. Yang atau biasa kita sebut dengan kolumna analis yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Nah, di sini dia tuh membentuk si kolumna analis ini tadi, zona kolumnaris tadi, untuk bisa membentuk lipatan-lipatan longitudinal tadi. Itu tuh tugasnya dari corpus cavernosum recti gitu. Terus yang kedua ada pecten analis. Nah, si pecten analis itu jadi dia itu terdiri dari epitel squamous non-cornificus keratinisasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosnya atau zona alba. Nah, batas superior zona ini disebut linea pectinata atau biasa kita sebut dengan kalau istilah klinisnya itu linea dentata. Nah, di sini itu valvulanya itu, valvulasi analisnya itu dan epitel squamousnya itu putih. Jadi dia tuh putihnya tuh bertemu gitu loh. Jadi valvula analis sama epitel squamosnya itu putihnya bertemu gitu. Jadi putih itu, squamous putih. Terus yang ketiga itu zona kutanea. Nah, zona kutanea itu merupakan kulit eksterna. Nah, secara tidak konsistennya dia itu dibatasi oleh yang namanya sama linea anokutanea. Terus kanalis anal adalah akhir dari usus dengan panjang 4 cm dari rektum hingga orificium anal. Terus untuk musculus sphincternya ini terdiri dari apa? Terdiri dari musculus sphincter internus atau biasa kita kenal itu otot polos. Terus inervasinya itu oleh simpatis involuntar. Terus kontinuasi lapisan otot sirkularnya itu di musculus sphincter anis internus. Terus untuk kedua itu ada musculus corrugator ani. Itu juga otot polos juga. Fungsinya itu untuk kontinuasi lapisan muskular longitudinal inal. Terus ada musculus sphincter ani externus itu beda, kayak nggak kayak yang sphincter ani internus sama corrugator ani tadi. Kalau yang musculus sphincter ani externus, kalau externus dia itu di otot lurik. Fungsinya itu untuk kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Terus dia itu juga memiliki segmen berbeda, partes subcutanea sama superficialis sama profunda. Terus kalau yang terakhir itu ada musculus puborectalis, itu juga otot lurik. Fungsinya itu juga kontrol voluntar. Kalau yang musculus sphincter ani yang eksternus tadi untuk yang voluntar sama sih. Jadi dia tuh sama kayak di puborectalisnya otot lurik kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Sama kayak yang nomor 3 tadi. Terus dia itu cabang. Cabangnya itu langsung dari plexura sacralis seperti itu. Untuk struktur permukaannya
Itu ada kolumna rectalis atau biasa kita kenal itu analis ya, Margogni. Itu merupakan lima. Jadi dia itu yang kolumna rectalis itu dia itu terdiri dari 5 sampai 10 lipatan tunea mukosa longitudinal karena adanya anastomose yang di arteri itu dan venanya itu yang cabang-cabang tadi dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus yang kedua, kalau dari struktur permukaannya itu ada vulvulae annulus. Nah, vulvulae annulus ini kayak lipatan gitu, pelipatan mukosanya yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudalnya. Terus yang ketiga itu sinus rectalis. Nah, sinus rectalis ini cekungan, cekungan di antara si vulvula annulus. Jadi ada cekungan gitu di antara vulvula annulus. Untuk jadi ini arterinya ya, tadi ada arteri tadi sama si venanya tadi. Nah, kita akan lanjut ke, oke, sebelum itu aku jelasin yang arteri sama vena. Kalau yang arteri tadi, dia itu kalau dilihat dari dari dorsal, ada 3 arteri. Yang pertama itu ada arteri rectalis superior. Dia di sini, terus dia itu nggak berpasangan karena dia itu cuma dari arteri mesenterica inferior, arteri mesenterica superior inferior. Terus kemudian ada arteri rectalis media, dia itu lebih ke tengah. Terus dia itu apa namanya? Dia itu berpasangan dari arteri iliaca interna di atas dasar panggul atau kita kenal dengan musculus levator ani. Terus yang ketiga ada rectalis inferior, dia itu juga berpasangan dari arteri pudenda interna di bagian bawah dasar panggul. Nah, untuk batas antara yang berhubungan dengan suplai arteri arteri mesenterica inferior dan arteri iliaca interna, dia itu terletak pada linea pectinata gitu. Terus untuk venanya itu, bentar ya teman-teman, oke, lanjut ya. Untuk yang vena itu sebenarnya eh, dia itu juga dari 3 vena, yang vena. Sama kayak yang di arteri tadi, bagiannya ada superior, media, sama inferior. Nah, untuk yang vena rectal superior, dia itu gak berpasangan. Aksesnya itu ke, aksesnya itu untuk dia itu menuju ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Terus kalau yang vena rectalis media itu tuh dia berpasangan. Aksesnya ke vena cava inferior melalui iliaca interna. Terus untuk yang rectalis inferior itu tuh dia berpasangan. Aksesnya ke vena cava inferior melalui vena pudenda interna dan vena iliaca interna seperti itu. Terus untuk inervasinya itu tuh dia di eh, simpatis sama parasimpatis. Kalau yang simpatis dia itu di musculus splenoplumbalis, sama kalau yang parasimpatis dia itu di nervus planiki pelvici nervus erigiantus itu. Kita lanjut ke yang nomor 3. Saya akan membacakan yang skenario yang terlebih dahulu. Dia tuh cuma soal-soal doang. Jadi dia cuma kayak poin-poin doang. Ada 4 poin di soal nomor 3 itu apa itu peritoneum. Jadi peritoneum itu sebenarnya dia itu membran seros yang melapisi dinding rongga abdomen dan rongga pelvis. Jadi dia itu peritoneum itu merupakan lapisan lapisan dinding yang ngelapisin si abdomen sama si pelvis. Terus dan dia itu juga ngelapisin si visceranya juga gitu.
Nah, lanjut ya. Nah, untuk nomor dua itu kan jelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Kalau yang peritoneum, dia itu di bagian di bagian intraperitoneum itu ada peritoneum viscerale, ada bagian mesenterium, ada peritoneum parietalis, sama ada peritoneum viscerale sama peritoneum parietale. Terus kalau yang di bagian yang di retroperitoneal, dia itu ada bagian kayak yang di bundar-bundar gitu tuh, yang kayak apa ya, lubangnya itu tuh visceral peritoneum, terus leher dari lubangnya itu mesentery, terus kayaknya di bagian apa ya, di bagian, nah di bagian sininya itu nanti kayak apa, ada parietal peritoneumnya. Nah, kan tadi kan nomor dua itu kan organ-organnya apa aja ya kan, nomor yang B, 3B. Nah, dia itu punya organ apa aja? Dia itu punya, kalau yang dari viscera retroperitoneal itu ada, kita bisa sebut, kita bisa singkat yaitu Sedgwicker. Sedgwicker itu ada S, suprarenal gland, terus ada A itu aorta, D itu duodenum kecuali pars superior, terus P-nya itu pankreas kecuali caudal, terus U-nya itu ureter, C-nya itu colon ascending and descending, terus K-nya itu kidney atau si ginjal, E-nya esophagus, sama R-nya itu rectum. Jadi itu si visceral retroperitoneal yang dari organnya itu. Kalau, oh ya, maaf, untuk yang intraperitoneal tadi kan ada beberapa organ juga tuh. Jadi kalau ini kan retroperitoneal, kalau yang intraperitoneal itu tuh ada organ yang terletak di dalam membran peritoneum dan dibatasi oleh peritoneum. Misalnya tuh ada kayak lambung, limfa, hati, bulbus duodenum, jejunum, ileum, kolon transversum, dan kolon sigmoid. Tuh. Lanjut ya, untuk yang nomor tiga itu jelaskan tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum itu apa? Dia itu tuh kayak duplikator, dia tuh lipatan. Lipatannya si peritoneum. Bisa dua atau empat lapis peritoneum yang melekatkan viscera pada organ kebagian abdomen posterior atau antara antar organ abdomen. Nah, si duplikatornya ini dibagi menjadi tiga, yaitu mesentery atau alat penggantung peritonei, omentum, sama ligamentum peritonei. Nah, untuk yang pertama, aku akan jelasin yang mesenterinya dia. Mesenterinya dulu, yaitu lipatan duplikator tadi ya. Ini gini, untuk mesenterinya. Jadi untuk mesenterikanya, dia itu, bentar, eh mesenterikanya dia itu melekat pada viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya tuh kayak kolon, terus kalau di kolon itu ada mesokolon. Terus untuk intestinum tendinnya itu di mesenterium. Untuk mesenterium itu menghubungkan jejunum sama ileum dan dinding posterior abdomen. Terus untuk mesokolon transversumnya itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen, mesokolon sigmoideum, dan melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Untuk, terus juga ada appendix. Kalau appendix itu kayak bentuk dari appendixnya atau mesenterio mesenteriorum gitu. Terus yang kedua ada omentum. Nah, si omentum ini dia itu ada omentum mayor sama omentum minor. Aku akan jelasin nih omentum mayor terlebih dahulu. Kalau omentum mayor dia itu asalnya itu dari mesenterium dorsalis, yang mana dia itu merupakan dari lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster di sini ya.
Terus dia itu disusun oleh ligamentum gastrofrenica, gastrocolica, gastrosplenica, sama splenorenale. Terus untuk di amentum mayornya ini, dia itu terdapat dua arteri dan vena, yang mana dia itu si arteri sama venanya itu berada pada omentum maius, yaitu di arteri atau vena gastroomentalis epiploica yang dextra, sama arteri sama vena gastroomentalis yang epiploica yang sinistra gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu yang di omentum si minor. Kalau yang omentum yang minor atau minus, yaitu tuh berasal dari mesenterium ventralis yang melekat curvatura minor, gester, dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Nah, dia itu disusun oleh dua ligamen. Yang pertama itu ada ligamen hepatoduodenale sama ligamen gastrohepatica yang ada di gester tadi, hepatoduodenale. Ya. Nah, ketiga ada ligamentum peritoneae. Nah, untuk ligamentum peritoneae itu melekatkan antara organ atau ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum hepar. Omentum. Terus ada dua tuh di ligamen peritoneae, ada di hepar sama di gester. Kalau di hepar dia itu ada tiga ligamen, ada ligamen falciform, ada ligamen hepatoduodenale sama ligamen gastrohepatica. Terus yang di gester dia itu ada ligamen gastrosplenica, ligamen gastrosplenica, frenica sama splenica sama gastrocolica. Itu untuk yang di gester. Selanjutnya yaitu soal yang nomor selanjutnya. Apa itu greater sac, lesser sac, sama foramen Wins flow. Nah, si ketiga yang aku sebutin tadi itu merupakan bagian dari rongga abdomen. Nah, spesifiknya itu rongga peritoneum atau yang disebut dengan peritoneal cavity. Peritoneal cavity ini dilapisi oleh peritoneum parietal. Dilapisi oleh peritoneum parietal. Terus, aku akan jelasin yang pertama itu gastrosacnya terlebih dahulu. Gastrosec itu apa? Gastrosec itu adalah bagian terbesar dari peritoneum cavity yang dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium kolon transversum, atau biasa kita kenal tuh dengan mesokolon transversal, yaitu suprakolik dan infrakolik. Nah, apa sih suprakolik sama infrakoliknya itu? Kalau yang suprakolik itu dia itu terletak di atas mesokolon transversum, di sini. Terus yang mana dia itu berisi kayak gester, hepar, sama silian. Yang di superkoliknya, kompartemen superkoliknya. Kemudian untuk yang kompartemen infrakoliknya itu terletak di bawah mesokolon transversum. Di sini, daerah sini. Jadi dia itu akan berisi intestinum tenue, kolon, ascendant, dan ascendant. Terus ada kompartemen intestinum, si infrakolik. Jadi infrakolik itu dibagi lagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh, ini ya, maaf, infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium intestinum tenue. Tuh. Jadi di sini suprakoliknya itu kan tadi di sini. Oke, lanjut ya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait laser sec. Nah, untuk laser sec ini, dia itu letaknya itu di posterior lambung. Di sini, posteriornya si lambung. Dan omentum minus. Nah, si laser sec ini memungkinkan lambung itu untuk bisa bergerak bebas dan membantu si lambung itu untuk bergerak bebas dan melawan struktur posterior dan inferiornya. Nah, untuk bursa omentum itu nanti terhubung dengan kantung besar melalui lubang di bursa omentum sampai ke foramennya epiploica atau Winslow. Nah, selanjutnya foramen epiploica-nya juga terletak di posterior tepi bebas omentum minus atau di ligamen hepatoduodenale.
Oke, lanjut untuk ke foramen Winslow. Nah, untuk yang foramen Winslow ini, kenapa bisa terjadi ini? Karena ada akibat adanya perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, kavum peritoneum ini tidak lagi merupakan rongga yang utuh, tapi dia itu akan terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga kita kenal dengan kavum peritoneum mayor sama kavum peritoneum minor. Nah, kedua kavum ini saling berhubungan melalui satu lubang, yang mana dia itu lubangnya itu bisa kita sebut dengan foramen epiploica Winslow gitu. Jadi epiploica Winslow, foramen Winslow itu merupakan dari apa pemisahan antara apa ya tadi itu kan di embryonal itu kan tadi nggak bisa utuh, dia jadi satu di adanya perputaran saat embryonal kan, terus saat dewasa si kavumnya ini nggak lagi jadi satu rongga, dia itu jadi pisah. Nah, dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh si eh, lubang, suatu lubang. Lubangnya itu biasa kita kenal itu dengan foramen epiploica Winslow. Nah, jadi itu namanya ini ada foramen Winslow-nya ini gara-gara misah tadi pas dewasa. Itu. Gitu. Karena sudah, terima kasih. Dari saya Fauzia Rahma Arya Saputri cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.